Di salah satu rumah sakit rujukan COVID-19 RSUD Lukmono Hadi Kudus, sejumlah pasien harus rela antre menunggu di ambulans ataupun lobi rumah sakit karena ruang perawatan di instalasi gawat darurat penuh. Salah satu keluarga pasien dengan keluhan batuk dan sesak napas menyebut belum mendapat perawatan walau sudah menunggu sejak pagi. Bahkan sebelumnya mereka telah mencoba datang ke beberapa rumah sakit lain di Kudus, tetapi ditolak karena penuh. Pagi kok. Dari pagi. Terus ini belum ditangani, Bu? Belum. Kenapa, Bu, alasan? Heeh. Udah ada tempatnya ya. Ini keluhan bapaknya apa? Batuk, sesek. Itu kalau buat jalan tuh sakit dadanya itu. Sesek gitu. Ini sudah kemana saja, Bu? Ke rumah sakit lainnya sudah kemarin ngegrab 2 kali kok, Mas. Penuh juga, Pak? Penuh semua. Ya nanti gantian katanya. Terus tetap di Nggak tahu sini? sampai jam berapa saya di sini nanti. Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Lukmono Hadi Kudus mengakui terjadi penumpukan pasien karena kapasitas ruang perawatan yang penuh. Saat ini pihak RSUD Lukmono Hadi juga baru dapat menambah kapasitas ruang perawatan 170 kamar. Padahal Kementerian Kesehatan meminta penambahan ruang perawatan menjadi 200. Direktur RSUD Lukmono Hadi Abdul Aziz Ahyar juga menyebut jika banyak pasien COVID-19 yang mengalami sesak napas dan membutuhkan tabung oksigen, sehingga harus mendapat perawatan intensif di ruang instalasi gawat darurat. Pihak rumah sakit sempat meminta beberapa keluarga pasien untuk dirujuk ke rumah sakit provinsi, tetapi banyak yang menolak. Harapan sampai 200 ya, kami janjikan siap tetapi bertahap ya. Dari 138 tambah lagi hari ini 31 ya, sehingga total nanti bisa lebih dari mencukupi sekitar hampir 170 PIP sambil lihat perkembangan ya. Jadi masalah pada waktu awal kami berpikir untuk bisa 19, ternyata banyak yang mengalami desaturasi. Desaturasi itu artinya SpO2-nya itu di bawah yang standar normal ya. Ini kan mengkhawatirkan ya. Sementara itu Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Ganip Warsito melarang keluarga menunggu pasien yang dirawat di rumah sakit, termasuk pasien di ruang gawat darurat. Keluarga pasien yang bebas keluar masuk rumah sakit rawan tertular COVID-19. Ternyata saya simpulkan masih ada beberapa celah-celah yang harus tutupi. Nah, ini terkait manajemen, contohnya seperti tadi yang di IGD tadi. Itu sudah tidak boleh lagi ada orang di luar itu masuk. Ini penularan bisa terjadi walaupun yang di IGD ini belum dinyatakan positif, tapi sudah reaktif. Ini loh. Nah, kalau reaktif itu masuk ke positifnya tinggal berapa persen kan itu. Nah, kita masuk di sana itu seperti bebas. Melonjaknya kasus COVID-19 di Kabupaten Kudus juga membuat kasus kematian pasien COVID meningkat. Dalam sehari, tim pemulasaran jenazah dari BPBD Kabupaten Kudus harus memakamkan 30 jenazah. Terbatasnya jumlah petugas pemakaman membuat antrean pemakaman jenazah COVID menumpuk. Pasca libur Lebaran, data Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus menyebut angka kematian pasien COVID-19 meningkat hingga 2% per harinya. Satgas di desa supaya nanti bisa membuat dan membentuk tim pemakaman di desa, satgas pemakaman di desa, sehingga jenazah seperti ini kan tidak sampai terlunta-lunta sampai berjam-jam. Paling tidak setelah kita pulasara 2 atau 3 jam kita bisa kirimkan, karena tim desa siap membantu tim Sekatil untuk memakamkan seperti itu. Kalau masih pasrah bungkas sama tim Sekatil saya kira masih repot banget. Nah itu, sehingga kemudian harapannya kita sudah memberikan edukasi kepada warga, kepada pemerintah kecamatan, kepada pemerintah desa bahwa ini proses yang infeksius, ini proses yang tidak infeksius. Terkait lonjakan antrean pasien dan penanganan COVID-19 di Kudus, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV ada Iwan Miftahudin.
Selamat petang, Iwan. Apakah masih terjadi antrean pasien di RSUD Lukmono Hadi saat ini? Bisa Anda gambarkan kepada kami bagaimana pelayanannya di sana, Iwan? Ya, selamat petang Ibrahim dan saudara. Memang ini beberapa hari terakhir, seluruh rumah sakit rujukan yang ada di Kabupaten Kudus ini terjadi di beberapa waktu tertentu, di jam-jam tertentu ini ada antrian pasien yang berada di depan IGD. Dan salah satunya ini adalah di rumah sakit rujukan Dr. Lukmono Hadi Kudus. Yang saya temukan tadi siang itu bahwa di sana pada jam-jam tertentu ini masih ada antrian pasien yang di situ menunggu untuk giliran bisa ditangani oleh tim medis yang ada di IGD. Nah, kondisi ini sebetulnya memang terjadi karena posisi IGD ini sedang dalam keadaan penuh. Sedangkan pasien ini sudah pindah dari satu rumah sakit ke rumah sakit untuk mencari pertolongan gitu. Jadi mereka harus rela antri sampai pasien yang ada di IGD ini bisa dipindah ke ruangan yang lain. Satu sisi adalah bahwa rumah sakit rujukan ini 30% kapasitas IGD-nya ini kan digunakan untuk penanganan untuk pasien terkonfirm positif COVID-19. Jadi sisanya ini baru dipakai untuk pasien umum. Jadi yang ada antrian di depan IGD ini adalah semuanya tidak kemudian pasien positif, tapi adalah pasien umum yang angkanya juga cukup tinggi ketika pasca liburan Lebaran ini banyak yang sakit gitu. Jadi seperti itu gambarannya, Ibrahim. Berapa lama biasanya pasien harus menunggu, Iwan, untuk mendapatkan perawatan? Ya, dari beberapa warga yang saya tanya ini ada yang rela menunggu dari pagi sampai hampir siang 2-3 jam. Karena mereka juga sudah tidak tahu harus kemana lagi. Tadi saya sampaikan, ya sebelumnya itu sudah pernah ke beberapa rumah sakit, tapi juga ditolak karena dengan alasan penuh gitu. Maka mereka memilih untuk bertahan beberapa jam di depan IGD ini untuk sambil menunggu penanganan dari tim medis. Ada yang di atas rela di atas ambulan, bahkan ada juga yang rela menunggu di ruang tunggu seperti itu. Sebetulnya beberapa waktu lalu Dinas Kesehatan Provinsi ini sudah membuka ruang ataupun memberi kesempatan bagi warga yang mau dirujuk ke rumah sakit provinsi untuk berkenan dirujuk ke rumah sakit provinsi. Namun beberapa hari ini kebanyakan warga ini tidak berkenan karena dengan alasan tidak bisa mendampingi atau mendapatkan pendampingan dari keluarga. Jadi mereka kebanyakan lebih memilih untuk tetap bertahan di rumah sakit rujukan yang ada di Kudus. Seperti itu, Pak. Baik, sedikit Iwan, bagaimana penanganan COVID-19 di Kudus saat ini setelah Kepala BNPB kemarin mengunjungi Kudus? Ya, siang tadi Kepala BNPB Lejen Hadi Wasito meninjau langsung ke Rumah Sakit RSUD Kudus dan menemukan memang ada antrian di sana dan beliau langsung mengatakan akan dievaluasi secara keseluruhan. Karena ternyata standar IGD di Rumah Sakit rujukan ini belum berstandar. Karena ditemukan juga masih ada anggota keluarga yang menunggui pasien di dalam ruang IGD. Ada beberapa alasan dari pihak rumah sakit kenapa pihak keluarga ini diperkenankan masuk, karena kondisi memang sudah kritis dan lain-lain. Hanya saja dari sisi penanganan harusnya ini pasien atau keluarga pasien yang menunggui pasien yang sedang kritis ini harusnya dilengkapi dengan APD. Nah ini ke depan nanti yang akan dilakukan oleh Kepala BNPB untuk menertibkan kembali, mengevaluasi tentang pelayanan yang ada di RSUD Kabupaten Kudus. Jadi seperti itu, Ibrahim. Terima kasih Iwan Miftahudin yang telah menggambarkan bagaimana penuhnya antrean rumah sakit rujukan COVID-19 di Kudus.